Aku baru aja graduate setelah 4 tahun belajar. Yeay! Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini menarik karena kalau di luar sana untuk mengenal Islam banyak banget yang mengenal dari segi sains. Ibaratnya baca Quran itu seperti menguras toren sebenarnya. Kayak kita tuh punya toren emosi. Terus dengan kita baca Quran itu kayak dikuras gitu. Kalau kata Imam Al-Ghazali, semakin kita kenal diri kita itu pasti kita semakin kenal Tuhan tuh nggak mungkin nggak. Itu kayak udah jalan, emang udah kayak rute lah ya ibarat kata gitu. Nggak akan pernah hilang hawa nafsu itu. Tapi kita punya dua sisi lain, yaitu ruh sama intelektual kita. Untuk apa? Untuk meregulasi si hawa nafsu. Misalnya ada temen yang minta dipinjemin duit gitu, misalnya gitu. Pada saat kita mau ngasih pinjem, pertama kita cek dulu nih, aku nggak minjemin karena apa? Apa karena aku takut dibilang nggak asik misalnya? Kalau kita takut dibilang nggak asik, artinya kita nyenengin dia. Tapi Allah seneng nggak gitu kan? Karena kita kan jadinya nyenengin manusia nih gitu. Ilmu itu yang bermanfaat itu, tandanya ilmu bermanfaat atau enggak adalah apakah ilmu itu mendekatkanmu lagi kepada Allah atau enggak. Dan kami ciptakan manusia dalam keadaan berharga. Itu bukannya masalah dewasa ini banget ya, self worth. Ya, aku merasa tidak berharga gitu ya. Aku harus punya jabatan ini, harus bisa ngasih ini, baru aku merasa berharga. Padahal kayak udah nggak ngapa-ngapain aja sudah diciptakan dalam keadaan berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Blossom Barakah. Wah, ini episode yang sekarang kita bakalan lebih tenang gitu ya, semoga. Karena kalau kita ngomongin tentang keberkahan, kalau definisi gue keberkahan itu adalah hal-hal atau sesuatu materi yang efek baiknya tuh luas gitu, kebaikannya luas dan sebagainya. Nah, itu kan definisi gue pribadi. Nah, di program ini bakalan banyak banget cerita tentang keberkahan, keberlimpahan, dari berbagai macam sudut pandang, latar belakang juga. Intinya adalah kita mau membahas tentang keberkahan yang ada di sekitar kita dari orang-orang terdekat yang insya Allah bisa jadi insight story nih buat teman-teman yang nonton. Kali ini ngobrol bersama dengan seorang praktisi. Awalnya gue ikut kelas beliau untuk belajar journaling gitu. Nulis jurnal gimana sih untuk lebih tertata, terus lebih kayak fokusnya jelas dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya kita jadi temenan. Terus ternyata pertumbuhan beliau sebagai seorang praktisi ini juga bertumbuh. Kali ini ada Raden Prisya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, aku lupa banget loh, Vira pernah ikut kelas aku. Iya. Lupa banget, bener-bener Waktu pandemi. Itu udah kayak, ya juga ya. Pandemi. Ya Allah. Tapi yang pasti ya itu momen dimana kan banyak orang tuh kayak ngalamin hal-hal berat. Maksudnya emang lah pandemi pasti berat untuk banyak orang gitu. Dan semua orang punya pengalaman yang beda-beda gitu. Dan pada waktu itu jujur jadi salah satu momen yang banyak titik baliknya kalau di kehidupan aku. Salah satunya adalah belajar hal-hal yang baru. Salah satunya ikut kelas dirimu. Weekend ya. Kelas journaling. Seru banget. Nggak nyangka kalau ternyata belajar nulis itu bisa menyenangkan itu gitu. Nah itu salah satu yang aku rasa berkah dari ilmu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya ilmunya bermanfaat. Amin. Bermanfaat karena sampai sekarang akhirnya jadi temenan. Dan aku pun jadi belajar banyak banget dari Syafira ya sejujurnya. Jadi itu bisa menjadi contoh ya, bahwa kita nggak pernah tahu loh ukhuwah itu akan sampai di mana. Iya bener banget ya. Nah ngomongin tentang waktu itu kelas journaling, kelas weekend, kan emang fokusnya waktu itu banyak orang yang ketika pandemi itu mindful lebih supaya kita tenang, nggak ada anxiety dan sebagainya di tengah dor yang terjadi di luar sana gitu. Ketika kita disuruh di rumah dan sebagainya. Ternyata setelah dikulik-kulik seorang Raden Prisya ini awalnya dulu kerja di media. Betul. Sampai akhirnya menjadi seorang praktisi. Itu gimana ceritanya? Oke, jadi sebelumnya mungkin aku mau say hi dulu sama teman-teman yang hadir di sini ya. Nama aku Raden Prisya, aku praktisi mindfulness dan juga inner relationship, jadi hubungan ke diri sendiri. Aku mengajarkan teman-teman korporat, individu dan komunitas gimana cara lebih connect
dengan diri lewat tubuh gitu. Kalau ditanya aku dulu kerjaannya apa, aku dulu fashion dan aku dulu kuliahnya seni rupa. Jadi teman-teman di sini mungkin teman-teman Gen Z ya atau bahkan Gen Alpha gitu ya yang merasa kayak aku belum tahu aku mau jadi apa. Udah tenang aja, kita jalanin aja satu-satu karena kita nggak pernah tahu hidup tuh bakal ngebawanya kemana, Allah tuh ngaturnya kemana gitu. Jadi akhirnya aku belok itu karena berbagai pergolakan pribadi, tapi singkat cerita akhirnya sekarang aku kerja bareng sama suami. Kita ada biro konsultan wellness buat teman-teman, buat brand yang pengen memberikan pengalaman wellness yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gitulah kira-kira Menarik ceritanya. banget ya. Kayak industri media, karena aku juga di media gitu ya, tahu banget betapa hustle-nya gitu media, terus tiba-tiba switch ke ranah wellness, di mana selama beberapa tahun terakhir ini kan kita banyak belajar tentang membangun hubungan yang dalam sama diri sendiri, mendengarkan suara-suara dari dalam diri, banyak yang ikut program-program pemulihan luka batin dan sebagainya. Konsep mindfulness. Yang jujur pertama kali aku akhirnya bikin aku ikutan kelas journaling adalah juga karena terpapar tentang mindfulness itu gitu, yang dari media sosial, yang kayak mulai mempelajari apa sih mindfulness ini, sebuah kata baru yang apa nih kok jadi rame banget gitu, dan terus langsung kayak kok kayaknya gue butuh ya gitu, kayaknya perlu nih gitu, dan akhirnya memang perjalanannya beririsan dan kita akhirnya ketemu gitu. Nah Mbak Pi, kan kalau ngomongin tentang mindfulness yang mungkin beberapa atau sebagian orang, teman-temanku juga terpapar setelah akhirnya beberapa tahun terus kita belajar dan sebagainya, itu kan banyak orang yang terpapar mindfulness dari konsep barat. Nah, sementara setelah beberapa kali aku belajar dan sebagainya gitu ya, mulai baca-baca, mulai dengar cerita-cerita pelajaran ilmu agama dan sebagainya, ternyata yang namanya kesadaran diri adalah core-nya umat Islam gitu. Sebagai seorang manusia, seorang muslim yang memang kesadaran itu jadi baseline sebetulnya gitu. Gimana mindfulness atau mungkin sekarang focusing inner self focusing itu tadi bisa menjadi ketemu dan akhirnya berjalan bersama dengan seorang Raden Prisha. Oke, bicara tentang mindfulness ya, aku akan membahasnya waktu pertama-pertama aku ketemu dulu deh sama konsep ini. Jadi intinya adalah apa yang waktu itu aku cari adalah kesadaran diri. Karena meskipun kita udah sering dengar kata sadar, tapi pada saat aku dengar konsep mindfulness saat itu, aku merasa butuh karena aku sadar bahwa ternyata pada saat aku melakukan satu hal, pikiranku sering banget ke tempat lain. Jadi aku even saat sholat ya, ngawang, even pada saat kita sholat pun, kok kepikiran nanti masak apa, kok kepikiran yang jemput anak siapa, kerjaan gimana. Nah itu tuh konsepnya bagaimana gitu, gimana caranya kita menjaga kesadaran. Jadi awalnya aku tuh carinya dari situ. Nah waktu itu aku belajar, awalnya aku belajar sama Tony Robbins dulu. Jadi aku nggak langsung ke mindfulness, tapi waktu itu aku carinya adalah gimana caranya aku bisa jadi orang yang lebih bahagia gitu ya. Kan kita semua pasti nyarinya fulfillment dong, happiness gitu. Dan ternyata ikut kelas Tony Robbins, di situ ada banyak kontemplasi dan saat itu ada latihan mindfulness juga. Dan akhirnya aku decide untuk pada saat pandemi mengambil ada sertifikasi namanya Workplace Mindfulness Facilitator, dan itu memang di sana banyak latihan-latihan mindfulness yang memang lebih condong ke meditasi gitu ya. Nah, alhamdulillahnya waktu itu aku juga dikasih kesempatan untuk melihat ini dari sudut pandang Islam. Yaitu aku ngambil kelas namanya Muslim Mindfulness Masterclass. Oh, ada tuh? Ada, dari US juga. Jadi ini menarik karena kalau di luar sana untuk mengenal Islam banyak banget yang mengenal dari segi sains. Karena itu adalah konsep yang mereka kenal. Tadabur. Jadi mereka pada saat mereka mau masuk Islam, bekalnya adalah tadabur, tafakur, gitu kan, tasyakur gitu. Jadi mereka benar-benar kritis sampai akhirnya ternyata ini konsep yang nyata ya gitu. Nah pada saat itu aku memang belajar bahwa di Islam itu nggak usah jauh-jauh deh sholat. Sholat itu
kalau kita 2 rakaat aja bisa khusyuk, as in bener-bener nggak kepikiran hal lain, itu kan bisa pahalanya seperti sholat semalaman gitu. Tapi kalaupun kita menyadari kalau kita terdistraksi dan kemudian kita kembali lagi ke bacaan, itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Justru itulah kenapa takbiratul ihram itu kan disebut berkali-kali. Karena Allah tahu kok pikiran kita akan terdistraksi anyway. Setiap kali kita kepikiran terus Allahu Akbar kayak balik lagi nih sholat, balik lagi nih ke sholat gitu ya. Dan itu hanya satu bagian kecil saja gitu dari mindfulness secara Islam. Belum lagi zikir. Kita core-nya dijaga terus gitu biar kita selalu hadir gitu ya. Belum lagi apalagi baca Quran. Quran tuh kurang meditatif apa? Itu meditatif banget. Ibarat kata kalau setelah aku mempelajari wellness lebih dalam, ibaratnya baca Quran itu seperti menguras toren sebenarnya. Kayak kita tuh punya toren emosi, terus dengan kita baca Quran itu kayak dikuras gitu. Jadi secara energetik hal-hal yang nggak bagus, hal-hal yang mungkin mengkeruhkan diri kita itu kayak dibersihin gitu. Nah, kenapa aku akhirnya dari situ tetap belajar yang namanya si focusing ini? Aku baru aja graduate setelah 4 tahun belajar. Yeay! Alhamdulillah rabbil alamin. Aku sangat senang ya teman-teman. Semoga senangnya nyampe juga ke teman-teman di sini. Ya Masya Allah tabarakallah. Aku baru graduate sebagai praktisi inner relationship focusing. Jadi focusing itu apa sih? Kita tuh seperti memahami cara untuk mendengarkan dan membaca tubuh kita. Kan kalau kita bicara literasi, biasanya apa sih yang kita tahu? Literasi adalah baca buku. Baca buku, stimulasi otak. Betul gitu, literasi eksternal, membangun persepsi, membangun pengetahuan. Tapi kita sadar nggak sih bahwa segala sesuatu yang kita ketahui itu ternyata perlu loh kita internalisasi. Perlu kita digest dulu kan, ibarat kata nih. Kita proses ya? Proses sebelum itu bisa menjadi manfaat buat orang lain gitu kan. Nah, seoptimal-optimal ilmu itu, kalau kita udah ketahui, kenapa di luar sana orang selalu bikin jurnal? Jurnal itu adalah internalisasi ilmu dan penelitian yang lain sampai akhirnya dia membuat konsep baru. Nah, disitulah akhirnya manfaat itu menjadi bertambah, menjadi meluas. Gitu. Kayak ibaratnya kalau misalnya kita abis ikut seminar ada FGD-nya ya? Iya, kayak FGD, kan? Focus Group Discussion, ngobrol gitu. Atau misalnya kalau teman-teman ikutan LIKO itu ada diskusinya gitu ya. Nah, itu kan kalau kita bicara literasi eksternal. Tapi gimana kalau ternyata kita juga bisa loh membaca literasi internal. Kita itu selalu dikasih petunjuk. Aku tuh percaya Allah itu selalu kasih petunjuk, cuma kadang kitanya aja yang bolot, pemirsa. Kita aja yang Allah belum kasih aku petunjuk, padahal nggak mungkin. Allah pasti udah kasih petunjuk, cuman masalahnya kita dengar apa enggak gitu kan. Kalau jalan mah pasti dikasih, Fir. Kalau yang terbaik mah pasti dikasih gitu, cuma masalahnya kita ngeh nggak gitu kan ya. Nah, jadi focusing ini ternyata aku temukan dia adalah ilmu untuk mengikhtiarkan keengehan kita itu loh sama badan kita. Apa yang beda, apa yang baru, apa yang muncul gitu. Karena setelah kita jalani, kalau kata Imam Al-Ghazali, semakin kita kenal diri kita itu pasti kita semakin kenal Tuhan tuh. Nggak mungkin nggak, itu kayak udah jalan, emang udah kayak rute lah ya ibarat kata gitu. Jadi ternyata setelah kita baca diri kita, wah ternyata Masya Allah banget loh, badan kita itu ternyata dari segi fisik, mental, spiritual aja ternyata kan nyambung. Jadi ibarat kata ada sakit di bagian mana aja itu bisa connect juga loh sama pikiran kita lagi apa di saat itu. Even secara spiritual kita cukup tawakal apa enggak, itu bisa saling berkesinambungan ternyata. Dan ada kalanya kalau kita sakit itu badan kita cuman pengen didengar aja petunjuk yang lagi dititipin ke dia. Tapi kalau kitanya nggak denger terus, ya biasanya sakitnya tambah kenceng. Kan orang kalau nggak didengar makin lama suaranya makin kenceng nggak? Nah begitu juga dengan badan kita. Balik lagi, Allah itu ngasih segala sesuatu. Aku percaya banget nggak ada yang nggak ada maksud sama tujuan. Cicak aja tujuan penciptaannya ada, laler segala macam tuh semua ada tujuannya masing-masing. Begitu juga dengan
daun jatuh nggak ada yang kebetulan, artinya sakit di badan kita pun juga nggak ada yang kebetulan. Pasti ada maksud dan tujuan di situ, yang dimana kalau kita belajar body literacy atau focusing itu tadi, kita bisa belajar untuk membaca sinyal-sinyal yang paling dekat dulu deh di badan kita, di pikiran kita, di hati kita, di emosi kita, ya. Balik lagi ke Imam Al-Ghazali bilang, aktualisasi diri menurut Imam Al-Ghazali itu kita menyadari 3 aspek dalam diri, yaitu adalah spirit atau ruh, kedua adalah intelektual, ya, dan yang ketiga adalah self. Self itu adalah hawa nafsu. Yes. Hawa nafsu kita nggak akan pernah hilang. Iya. Nggak akan pernah hilang hawa nafsu itu. Tapi kita punya 2 sisi lain, yaitu ruh sama intelektual kita. Untuk apa? Untuk meregulasi si hawa nafsu. Mentame ya. Mentame. Yang perlu kita ketahui di sini adalah, ya, kenapa sih Rasulullah itu selalu pakai cara yang lembut? Bahkan sama orang yang paling jahat sekalipun. Percaya nggak sih? Itu juga cara kita untuk ngetame hawa nafsu kita. Sebelum kita pendem, hawa nafsu kita itu suruh diem gitu ya, yang suka marah-marah itu kita suruh diem aja gitu. Rasulullah itu kan selalu dikasih makan, lagi sakit dibesuk, wafat didatangi. Nah kita juga sama, ngedatengin juga nih hawa nafsu kita. Assalamualaikum gitu ya. Kamu kenapa suka marah-marah gitu? Kalau dia diakui aja dan kita akhirnya tahu, pasti dia punya alasan tuh pasti. Biasanya gini, pada dasarnya hawa nafsu itu adalah kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Makanya kalau kita lapar artinya kita butuh nafsu makan. Betul. Supaya bisa makan, supaya kita punya kebutuhannya terpenuhi. Ya. Nah begitu juga dengan kalau ada nafsu marah-marah, artinya ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari dia. Biasanya kalau marah-marah itu entah dia nggak didengar, entah dia tidak dicintai, entah dia tidak merasa aman. Justru kebaikan kita terhadap seluruh bagian diri kita itulah yang akan membuat kita ini utuh. Dan dengan izin Allah, kita menggunakan ibadah kita itu untuk membuat ruangan yang cukup buat mereka gitu. Jadi secara sadar, kita kan butuh tenaga ya untuk bisa menaungi nafsu kita. Benar. Biar bukan kita yang dikendalin sama dia, tapi justru kita yang kenal. Jadinya kayak kalau dia udah mulai angkat tangan, kita kayak sabar pemirsa gitu ya. Kita udah bisa lebih, ya sayang kamu butuh apa? Jadi dia nggak sampai marah-marah, misalnya begitu. Jadi sebenarnya kan ada istilah mastering yourself ya. Iya. Ada istilah mastering yourself. Orang mungkin kalau pakai konteks barat apa segala macam adalah senternya adalah diri sendiri, gitu kan? Karena kan kayak semuanya tentang diri sendiri dan sebagainya. Tapi justru apa yang dilakukan sama Mbak Prisha adalah dengan focusing, justru kita semakin terkoneksi gitu. Karena akhirnya menyadari apa yang terjadi dalam diri kita, berhubungan sama apa yang terjadi di luar atau di sekeliling kita, itu sebenarnya adalah tanda-tanda yang memang Allah kasih. Allah kasih, dan itu adalah akhirnya mendekatin kita lagi sama Allah karena kita bersyukur kan gitu. Diberikan kemampuan untuk membaca signal dan sebagainya gitu ya. Asalkan memang mau belajar, mau menyelami dan sebagainya. Dan akhirnya Mbak Prisha bikin kelas ya? Iya, aku bikin kelas. Buat kelas focusing. Jadi kurikulumnya itu 4 level teman-teman. Kenapa lama banget? Satu levelnya 5 minggu. Karena kita belajar mengembodiment ya. Jadi, satu semester nggak sih? Satu semester 20 minggu ya gitu. Tapi tentu dengan iya kan? Satu semester kurang lebih. Iya, betul gitu. Jadi karena memang mendengar diri itu kita nggak cuma tahu, tapi kita belajar mengembodiment kebiasaan itu sih. Gitu. Mbak, kan berarti total ngajar berapa lama? Aku ngajar focusing itu karena baru graduate ya, jadi aku dari bulan Mei, sekarang bulan sekitar hampir 6 Oktober, bulan. ya sekitar 6 bulan. Sekitar 5-6 ya, bulan. Masih bayi lah, pas mulai pengajar masih Tapi bayi. kan total ngajar dari awal, mulai dari kelas journaling dan 2019. Kan berarti udah lumayan lama nih, sekitar 6 tahunan. 6 tahun, ya. Akhirnya perjalanan barunya seorang Mbak Prisha yang tadinya di industri fashion, di media gitu. Akhirnya belajar sesuatu hal yang jadi manfaat untuk orang lain. Insya Allah. Banyak orang tuh yang takut kan, pindah haluan. Ya dong, dari industri yang kayaknya sangat menggiurkan, sangat promising.
apa ya, buat orang-orang yang high achiever adalah sesuatu kolam yang harus di-tame, quote and quote gitu. Tapi beralih dan aku orang yang percaya, semoga Allah jaga ya. Amin, aku amin. orang yang percaya bahwa yang namanya membagikan ilmu adalah sesuatu hal yang nggak akan pernah habis gitu. Betul. Kekayaan diri karena berhubungan dengan kekayaan jiwa. Karena kita sebelum in order to kasih ilmu buat orang lain, kita juga harus ngisi cup-cup ilmu kita sendiri, cup-cup diri kita supaya kita jadi orang yang paham gitu, dapat ilmu pengetahuan. Nah, dalam proses itu kayak gimana konsep keberkahan itu hadir dalam hidupnya Mbak Prisha? Aduh, nggak bisa ngomong sih sebenarnya kalau ada ini tuh karena kayak ya pada akhirnya gini ya teman-teman, semua kebaikan tentu datang dari Allah dan Rasulnya, semua keburukan datang dari kita ya teman-teman ya, makhluk penuh kekurangan kan kita ini. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, aku dikasih kesempatan sama Allah untuk ganti haluan tuh 5 kali. Oh ya? 5 kali. Pertama aku desain interior kuliahnya. Habis desain interior aku ke fashion, ya jadi itu pertama tuh. Terus kemudian aku di fashion itu sempat di majalah, kemudian jadi dosen. Terus yang ketiga itu aku bikin baju, jadi aku entrepreneur ceritanya. Jadi tapi industri kreatif tetap tuh ya? Tetap bikin baju, ya bikin baju 5 tahun. Habis bikin baju, akhirnya aku tutup bajunya karena waktu itu anakku sempat berkebutuhan khusus. Ya, tapi Masya Allah itu juga hadiah dari Allah ya, karena aku jadi paham gitu, mau kabur kemana gitu kan. Ya, akhirnya aku hadapi, aku tutup, dan kemudian aku sempat jadi guru TK. Oh iya? Guru TK, wow. Sempat training buat ngajar anak-anak. Nah, setelah aku jadi guru TK, akhirnya baru aku jadi pengajar seperti sekarang. Karena waktu itu aku menyadari bahwa kalau orang tuanya belum selesai sama dirinya sendiri, emang agak berat mengaplikasikan ilmu parenting. Gitu. Dan memang ada pengalaman pribadi juga. Kenapa dulu jadi guru TK? Karena aku nggak ngerti gimana sih caranya jadi ibu sebenarnya. Wow. Gitu. I don't know how to be a mom. Jadi aku belajar jadi ibu dengan jadi guru TK. Tapi ternyata aku sadar bahwa ternyata bagasinya banyak nih yang belum dilepas-lepasin gitu. Ditinggal dulu nih gitu kan. Nah, akhirnya belajarlah sih mindfulness dan juga berbagai metode ya. Aku sempat merambah ke berbagai sampai akhirnya memilih sertifikasi di dua bidang ini gitu. Dan buat aku ya untuk focusing sendiri, aku 2 tahun apply dulu ke diri aku sendiri, 2 tahun fokus dengan sertifikasi gitu. Dan itu ya aku memilih hal-hal yang memang ternyata resonate dengan apa yang dibutuhkan. Dan kalau bicara body literacy atau kita ikro badan kita sendiri secara internal, itu sebenarnya dibutuhkan loh buat semua skill, even kayak ya kalau di industri kreatif kadang-kadang kita butuh wangsit ya. Wah, aku percaya ide itu sebuah wangsit loh, kayak tiba-tiba ada ini nih gitu ya, dapat petunjuk gitu kan. Begitu juga dengan sebagai orang tua, kayaknya gue mesti lebih slow down deh gitu, kayak gue lebih merawat diri deh gitu. Jadi nah, bicara pindah haluan ini ya, emang aku juga jujur nggak tahu ya waktu itu mikir apa, tapi yang aku rasain adalah emang kita tuh butuh berpegangan banget kali ya sama Allah, kayak udah nggak bisa aja gitu, emang mau pegangan sama siapa lagi gitu. Karena kita pada saat pindah haluan itu kan penuh ketidakpastian. Ngeri banget sih. Ngeri banget, ketidakpastian is very ngeri. Dan dirimu bertumbuh itu juga very ngeri kan sebenarnya. And the journey feels so lonely loh. Iya banget, sepi gitu. Yang lain udah pada sampai situ, aku baru mulai dari awal gitu kan. Belum lagi ngonten. Aku juga awalnya maksudnya ngonten karena pengen berbagi ilmu pada saat aku jadi guru TK. Tapi akhirnya aku menyadari juga bahwa semakin aku otentik dengan diri sendiri, semakin kita otentik dengan diri sendiri, kita akan semakin sadar mana yang ada di porsi kita dan mana yang tidak. Percaya deh, kayak hidup tuh lebih nyaman kalau kita malah mengizinkan orang lain untuk melakukan porsinya. Jangan kita semua. Nanti itu bisa berpengaruh ke banyak hal. Kalau kita udah tahu porsi, even nafsu makan kita aja bisa berkurang. Jadi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan harus sadar ya. Sadari porsi kerja, sadari porsi istirahat. Nanti porsi makan dia akan berubah dengan sendirinya. Terus kita tuh kalau ngomongin tentang keberlimpahan gitu ya, keberkahan dan sebagainya, banyak kan orang yang tolak ukurnya itu materi.
gitu ya. Karena kalau ngomongin tentang keberkahan identik sama yang namanya rezeki. Rezeki itu entah kenapa selalu orang menerjemahkannya dengan hal-hal yang sifatnya material gitu. Padahal lebih dalam gitu tentang makna keberkahan menurutku adalah kebermanfaatannya yang panjang, yang luas, dan hal-hal baik setelahnya gitu. Nah, sebagai seorang praktisi, guru gitu ya, bisa dibilang sebagai guru juga, apalagi berhubungan dengan manusia. Ini kan berhubungan sama hati ya, Bapi. Hati tuh adalah Allah sebutin gitu loh, bahwa ketika seorang manusia hatinya rusak semuanya. Betul. Gitu. Dan kalau hatinya bersih, maka akan bersih, insya Allah regulasinya akan berjalan gitu. Dan hati itu disembuhkannya dengan zikir, dengan istighfar, titik-titik atau kehitam. Setiap kita bikin dosa, hati itu ada nambah titik hitam, dan setiap kita istighfar, Allah akan hilangkan satu titik terus. Makanya kita kejar terus istighfar dan sebagainya gitu. Tapi sebagai manusia, hati kita nih kan lemah banget ya. Jangan ditanya ya pemirsa. Hati kita tuh lemah banget. Terus kita berhubungan sama orang yang quote and quote mungkin juga lagi bermasalah. Gimana caranya jaga hati sendiri, Mbak? In order untuk menjaga koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan percaya nggak, itu bisa berhubungan juga sama rezeki sebenarnya. Jadi teman-teman, sebenarnya cara pertama menjaga hati adalah dengan menjaga substansi kita. Substansi itu gimana sih? Kalau dari ilmuku ya, maksudnya dari apa yang aku pelajari, setiap manusia itu, kalau dari prinsip pengobatan Chinese klasik, dia tuh punya energi dan punya namanya esensi. Kalau energi itu sudah kuasa Allah ya, nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambahin, dan dia akan terus mengalir gitu ya. Tapi kalau substansi itu esensi, dan itu setiap orang miliki. Ada yang diwariskan, yang primary, dan ada yang dia bisa dia olah gitu, yaitu secondary. Nah, esensi atau substance ini bisa di-charge. Jadi kalau kita lagi zikir, lagi sholat, lagi mungkin kita charging gitu, itu bisa ngisi substansi kita. Atau mungkin itu kalau secara hati ya, secara kolbu gitu, atau mungkin kita nulis, atau mungkin kita baca buku, atau mungkin kita melakukan hobi fotografi, atau mungkin kita merajut, atau mungkin kita main sama binatang peliharaan. Jaga substansi kita itu terjaga gitu, supaya kita bisa merawat dan memberi. Nah, makanya kita tuh butuh banget sholat. Kenapa sholat tuh wajib? Karena itu ngisi substansinya luar biasa. Sehari 5 kali. Sehari 5 kali, ya Allah nge-charge kita. Kayak recalibrating gitu. Supaya apa? Supaya abis itu tuh dikuatkan untuk melakukan hal-hal lain gitu. Dikasih support untuk melakukan hal-hal lain. Powernya kita gitu, energi gitu. Jadi kayak energi substansi dasar kita dari situ ditambah dengan misalnya kita ya itu suka baca, olahraga, fisik untuk otot dan sebagainya gitu ya. Terus substansi pikiran, substansi maksudnya emosi kita gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan substansi itu? Vira percaya nggak sih kalau kita tuh kalau berbuat baik, insya Allah pasti diganti sama Allah. Percaya banget. Begitu kan? juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita bicara, kita udah dikasih substansi ini udah nge-charge. Sekarang yang kita kasih itu artinya harus tepat guna. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita sebarkan, apa yang kita sedekahkan, even kita beli, tepat guna aja. Tepat guna supaya apa? Kalau Allah senang dan tepat guna, insya Allah diganti. Jadi bukannya konsep uang itu bukan berarti nggak boleh habis ya. Iya. Oh kok bulan ini udah habis gitu. Tepat guna nggak nih penggunaannya? Kalau tepat guna, insya Allah dengan timing, dengan divine timingnya, insya Allah tuh pasti datang lagi dan akhirnya terisi lagi, substance-nya tuh diisi lagi gitu loh. Berarti itu makna keberkahan tentang hal-hal yang sebenarnya kalau kita
alokasikan ke hal-hal yang Nah, sesuai, itu dia. akhirnya kita emang ngerasa cukup terus Betul, mau ibarat kata cuma segitu-gitu aja, tapi tepat guna. True. Itu tuh Yes. flowing terus gitu. Flowing terus. Iya, iya. Dan apa sih ciri-cirinya kita melakukan itu dengan tepat guna? Coba dirasakan, kita melakukan itu karena cinta atau karena takut. Kalau karena takut, biasanya survival mode, Oh, oke. mengandalkan diri sendiri, Wah, iya lagi. gitu kan. Tapi kalau kita melakukannya karena cinta, karena tulus, gampangnya ikhlas deh. Kita kan mau beramal apapun, yang penting ikhlas gitu. Tapi kalau misalnya nih ya, misalnya ada temen yang minta dipinjemin duit gitu, misalnya gitu. Pada saat kita mau ngasih pinjem, pertama kita cek dulu nih, aku nggak minjemin karena apa? Yes. Apa karena aku takut dibilang nggak asik misalnya? Kalau kita takut dibilang nggak asik, artinya kita nyenengin dia. Tapi Allah seneng nggak gitu kan? Oh, Karena iya. kita kan jadinya nyenengin manusia nih bener. gitu. Yap. Tapi kalau kita rasain, kita digest gitu ya, kita rasain intentionnya apa ya? Ya Allah, apakah aku benar-benar tulus ikhlas? Ya udah deh, bilang aja pinjam dulu, tapi sebenarnya gue ikhlas kok kalau sampai gak bisa balikin karena dia lagi susah, misalnya gitu. Oke, paham. Nah itu insya Allah kan jadi amalan ya, mudah-mudahan gitu, dan akhirnya jadi tepat guna. Itu sih yang aku pelajari banget. Makanya gini, kita kalau dari ilmu focusing, kalau kita punya hawa nafsu, itu ibarat kata seperti bagian diri Fir. Oke. Bagian diri. Jadi mungkin bagian diri itu kan rata-rata mereka punya mekanismenya sendiri-sendiri. Jadi seperti misalnya ada orang yang bagian dirinya itu sering merasa insecure. Atau mungkin karena insecure akhirnya ada bagian diri lain yang memaksa dia harus overwork gitu untuk menutupi rasa insecure-nya misalnya gitu. Nah, untuk kita bisa nge-tame mereka, kita tuh perlu punya ruangan yang cukup di dalam batin. Oke. Buat mereka, oke, yang satu istirahat di situ, yang satu istirahat di situ, karena balik lagi, hawa nafsu tidak akan pernah hilang. Kalaupun hilang nanti diganti sama yang lain. Iya, benar. Gitu kan. Satu udah di-healing nih. Ntar yang Muncul lain datang lagi. lagi muncul dengan mekanisme yang lain. Oke. Gitu. Makanya kan kita bebenah diri itu. Makanya istighfar kan sampai meninggal juga kita diminta istighfar. Benar. Karena pada akhirnya memang kita selalu butuh ruangan yang cukup untuk hawa nafsu kita. Nah, bicara hati. Kalau kita, insya Allah ya, aku pun masih belajar ya teman-teman gitu. Jangan anggap aku udah luar biasa. Enggak lah, aku manusia penuh kekurangan. Tapi kalau kita rajin charging diri kita dengan ibadah, ruangan untuk menaungi hawa nafsu itu jadi lebih luas. Oke. Lebih lapang. Jadi toleransi kita Nah itu, memaknai tentang ini tuh keberkahan meluas. gitu ya. Betul. Jadi kita kayak terus aja raise the bar, Iya. tapi dalam artian adalah makna keberkahannya. Iya. Karena kita akhirnya ngerasa ini bukan lagi tentang gue lagi diuji ini lagi berat dan sebagainya gitu ya. Makanya kan kata aku menarik lupa ya. ayatnya kan, lapangkan dadaku, ya kan? Lapangkan hatiku, lapangkan dadaku. Karena kalau hati kita lapang, dada kita nih lapang, ruangannya tuh cukup buat biarin aja tuh hawa nafsu pada duduk tuh rame-rame gitu. Ya boleh oke. aja di situ. Yang penting kan dia tidak mengatur hidup kita. Yes. Makanya kalau pikiran jelek nggak dihitung dosa. Benar. Perbuatannya baru dihitung dosa. Benar. Karena ya udah, hawa nafsu akan punya suara. Dia Yes. pasti rame tuh, nggak boleh gitu ya gitu benar, kan. Benar, itu sih yang aku juga yakin banget bahwa ketika pemahaman itu nyampe gitu ya, memproses atau diproses, kita baru sadar atau kita baru memutuskan bahwa ini ujian atau keberkahan Nah, ya itu gitu dia. ya. Itu Nah, dia. Bapi sebagai orang yang mungkin lebih expert gitu ya tentang konsep atau makna focusing dibandingkan mungkin kita nih yang belajar juga enggak gitu kan, cuma tahu konsepnya doang gitu. Mungkin orang jadi nanya, iya karena udah tahu jadi mungkin nggak ngelihat itu sebagai ujian, tapi balik lagi manusia itu nggak pernah luput dari ujian. Karena dalam konsep ya memang hidup manusia, namanya kita ada di dunia, di dunia ini tempatnya ujian gitu. Iya. Kita cuma pindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Iya. Tapi setelah perjalanan panjang ini, ada nggak ujian, quote and quote, atau satu hal yang ini cukup menguji, tapi justru punya perspektif baru dalam memandang sebuah ujian, yang tapi ternyata ini berkah dari Allah ya. Oke. Jadi
aku tuh pernah teman-teman dikasih ujian di kesehatanku. Jadi aku sempat dikasih ujian di kesehatan dan itu membuat aku awalnya sedih gitu ya, karena bayangin aja aku sehari-hari kan membantu orang-orang untuk terkoneksi dengan tubuhnya, termasuk adalah kesehatannya, termasuk dengan pikirannya gitu ya. Terus tiba-tiba sama Allah dikasih nih gitu. Nah, cuman aku nggak tahu ya, mungkin pastinya taufik dari Allah, aku menyadari bahwa ujian itu tuh seperti ujian praktek di dunia nyata untuk ilmu yang sudah aku pelajari gitu. Kayak Allah kayak ngasih, kamu udah belajar nih gitu kan gitu. Sekarang coba deh kamu di dunia nyata laksanakan gitu. Dan apa ya, jujur aku waktu itu tidak punya ekspektasi terhadap diriku sendiri. Tapi yang jelas satu sih mungkin ya, kalau memang masih ada bagian dirimu yang merasa ini tidak adil untukku, atau aku tidak seharusnya mendapatkan hal ini, kita rangkul aja dulu. Karena dia nggak bisa dipaksa untuk mengikhlaskan, dia nggak bisa dipaksa untuk mempercayai, oh Allah pasti punya maksud dan tujuan untukku. Kalaupun kita ngomong tapi di dalam hati kita masih ada yang ngerengek-ngerengek, ya sama aja, kita malah jadi pura-pura. Sementara Allah tuh tahu banget semua lapisan hati kita tuh, Allah tahu gitu. Jadi gak apa-apa, kita akui aja. Kalau perlu ngadu gitu kan sama Allah, ya Allah aku belum bisa terima nih gitu. Tapi aku sadar di satu lapisan diriku kalau kau pasti punya maksud dan tujuan. Gak apa-apa, kita bolehin aja. Nah, kalau dari aku sendiri, memang ternyata dari pengalamanku pribadi ya, memang setiap cobaan, mau itu sakit, mau itu misalnya cobaan finansial, atau itu di keluarga gitu ya misalnya, kalau aku ngelihatnya itu tuh nggak mungkin nggak ada maksud dan tujuan. Tapi yang paling, kalau kata Ibnu Qayyim, ya, ilmu itu yang bermanfaat itu, tandanya ilmu bermanfaat atau enggak adalah apakah ilmu itu mendekatkanmu lagi kepada Allah atau enggak. Nah, begitu juga dengan ujian gitu. Kalau itu mendekatkanmu kepada Allah, wah itu mah bener-bener deh. Itu kayak proses di dalamnya tuh memperkaya diri kita banget loh sebenarnya, dari segi growth, dari segi abundance, dan outputnya. Aku nggak usah cerita prosesnya karena pasti wow banget gitu kan. Tapi outputnya buat diri aku sekarang, akhirnya aku menjadi orang yang jauh lebih slow. Aku jadi orang yang lebih pelan. Aku jauh lebih tahu porsiku. Aku jauh lebih sadar kalau aku capek. Dan kalau menurut aku jadi lebih lemot sekarang. Tapi menurut aku itu sangat nyaman. Dan ternyata kondisi kesehatanku waktu itu adalah simply Allah mengajariku bahwa, Prisya, kamu terlalu cepat jalannya, kamu terlalu mengandalkan dirimu sendiri. Iya lagi. Kamu pelan aja jalannya, aku akan beresin sisanya gitu. Pengen nangis. Karena tuh bener-bener apa ya, Masya Allah banget gitu loh, kayak ya Allah ternyata dari sakit itu aku diselamatin dong berarti gitu loh. Jadi kayak aku ngeliatnya apapun yang terjadi di hidup kita tuh bukan vonis ya sebenarnya ya. Bukan vonis, dan bukan berarti kayak misalnya ada kelemahan kita gitu ya, oh berarti aku adalah orang yang lemah. Atau mungkin buat aku sendiri, Mbak Prisya ngomongin soal kesehatan mental tapi dia sendiri mengalami kondisi seperti itu. Kalau menurut aku mah itu udah bukan kuasa kita ya, itu udah jalannya gitu, udah jalannya Allah yang adalah menjadi bagian dari proses belajarku juga. Dan alhamdulillah setelah itu, Masya Allah banget, aku semakin mengerti mekanisme tubuh kita tuh seperti apa. Oh ternyata bagian diri itu bisa termanifestasi ke organ. Itu wah benar-benar kayak, ya Allah ternyata Engkau menciptakan tubuh manusia itu segitu kompleksnya gitu loh. Karena aku nggak cuma ngeliat dari cerita klien atau dari orang lain, tapi aku benar-benar ngerasain sendiri. Dan setelah aku setiap kali menyadari itu kayak, oh Allah ngasih, dibuka lagi sama Allah, layernya dibuka lagi sama Allah. Itu benar-benar, wah itu benar-benar luar biasa banget sih menurut aku. Perjalanan kayak gini tuh setiap orang pasti kan beda-beda ya. Maksudnya apa yang kita rasain itu kadang-kadang tuh nggak bisa di-share sama orang lain gitu. Karena ini kan personal journey buat sebagian orang. Tapi pernah nggak sih Mbak Pi dalam perjalanan ini
atau mungkin dari pengalaman pribadi juga gitu ya, ketika seseorang udah hidup dalam mungkin ada di stage yang sama nih kayak Mbak Prisha atau dalam proses bebenah diri gitu ya, Mbak Prisha lihat bahwa seseorang yang udah ada di stage itu justru keberkahannya tuh bisa luas banget. Dan bahkan mungkin kita menjadi bagian dari orang yang kena berkahnya dengan ngelihat orang lain tuh bahagia, kayak gitu. Karena kita udah seneng banget ya gitu. Pernah nggak Mbak ada cerita gitu? Ya pastinya sih gini ya. Aku ngelihatnya adalah kalau kita udah lebih kenal diri kita sendiri dan lebih sadar kekurangan kita sebagai manusia. Dan bahwa kita punya spektrum keutuhan diri yang sangat berbeda dari orang lain, mudah-mudahan tuh kita lebih tulus pada saat merasakan orang lain merasakan kebahagiaan. Karena kita udah kenal gitu, kayak mungkin kemarin aku habis ke rumah teman aku ya, Fir, dan rumahnya tuh bagus banget, bener-bener indah banget, keren banget, very well design dengan arsitek kenamaan gitu ya. Aku dulu kalau aku masih punya bagian diri yang insecure gitu, aku ngeliat itu aku nggak akan seneng gitu, aku akan melihat bahwa kok enak banget sih hidupnya, dikasih rezeki segitu banyak, ada julid-julidnya gitu ya, ada julid-julidnya gitu. Ya padahal kan Allah menjanjikan ya kalau kita ngedoain orang yang baik-baik kan malaikat juga doain kita berkali-kali lipat gitu. Nah cuman setelah akhirnya aku mengenal bagian diri itu dan akhirnya berbagai bagian diri lain yang kayak udah pada ngendon di kamarnya masing-masing dan tidak aktif gitu ya, alhamdulillah dengan taufik dan izin Allah aku lebih merasa kayak wah bagus banget, dan kayak aku bisa mengekspresikan diriku secara fully bahwa hey aku seneng banget loh dengan apa yang kamu capai. Dan itu bener-bener indah banget loh, being able to be happy for somebody else dan melihat kejayaan mereka dan being very genuine about it. Wah itu taufik yang luar biasa ya, dan kalau kita belum bisa ngerasain itu, mungkin memang Allah nunjukin juga sinyal, petunjuk lagi dalam tubuh kita, apa sih yang masih kita takuti, apa sih yang masih membuat kita belum secure. Ya balik lagi, biasanya jatuhnya ujung-ujungnya adalah terlalu mengandalkan diri sendiri. Aduh iya lagi gitu kan. Kita tuh selalu kita tuh selalu kayak nge-push diri yang over the limit. Maksudnya dengan semua tuh wah there's no limitations, kayak break terus gaspol gitu. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang di luar kuasa kita yang emang itu semua tuh udah Allah tentukan gitu ya, gitu. Mau kita percepat kek, mau kita perlambat kek, semua tuh udah ada takarannya gitu. Hanya yang nanti membedakan adalah level keberkahannya aja. Betul sekali. Bermanfaat atau enggak, tepat guna atau enggak, kebaikannya bisa jadi manfaat lainnya apa enggak buat orang lain. Bisa nggak sih kita melihat orang lain tuh lagi blossoming gitu tentang abundance? Bisa nggak sih Mbak sebetulnya kita tuh bisa ngelihat bahwa sesuai dengan namanya bahwa seseorang tuh kayak oh my god she or he is blossoming with abundance gitu dan keberkahan. Bisa nggak? Bisa. Apa tanda-tanda paling ini deh paling gampang kalau kayak dia tuh blossoming banget nih gitu dan kita bisa resonate gitu. Yang pertama adalah aku selalu sadar bahwa aku selalu merasa bahwa dunia kita yang kita jalani ini adalah cerminan dari hati kita. Iya lagi. Jadi kalau makanya disuruh istighfar mulu ya kita ya Fir ya, karena mohon maaf nih item-itemnya diberesin gitu. Karena biar hidup kita enak. Makanya kan ada juga dalil yang mengatakan kalau rezeki seret coba deh istighfar. Benar. Karena mungkin banyak noda karena dosa. nih. Benar, karena dosa kita. Akhirnya yang dicerminkan sama hati kita juga kondisi luarnya juga nggak enak gitu. Jadi satu itu dulu, karena kita pasti akan lebih resonate sama hal-hal yang mencerminkan diri kita. Jadi kalau maaf nih teman-teman, kita selalu ketemu sama orang yang ngomongin orang mulu, coba deh dilihat ke dalam ya, kita beresonansi nggak sama itu. Atau mungkin kita ketemu sama orang yang marah-marah mulu, mungkin kita ada luka tentang kemarahan orang lain yang belum kita beresin. Misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya rasa itu tercermin,
itu tuh bisa nyampe gitu, kayak mukanya beda ya, pernah nggak sih Iya. gitu, kayak kok mukanya beda ya sekarang gitu, atau mungkin cara dia bicara kok seru ya gitu. Dan gini loh, kadang-kadang ya bisa mengekspresikan diri kita dengan sepenuhnya itu udah keberkahan luar biasa loh. Iya. Karena banyak banget dari kita yang selalu punya ketakutan untuk mengekspresikan diri, menjadi diri sendiri tuh seakan-akan bukan sesuatu yang benar gitu. Padahal Allah sudah berfirman ya di, aku tidak hafal ya ayat Al-Quran, tapi aku kayak sering banget ya, ini Masya Allah banget. Dan kami ciptakan manusia dalam keadaan berharga. Itu bukannya masalah dewasa ini banget ya, self worth. Kayak aku merasa tidak berharga gitu ya. Aku harus punya jabatan ini, harus bisa ngasih ini, baru aku merasa berharga. Padahal kayak udah nggak ngapa-ngapain aja sudah diciptakan dalam keadaan berharga. Nah itu kan yang mungkin kita gimana healing buat aku adalah belajar mempercayai apa yang Allah tuh sudah suratkan buat kita. Itu sih. Yes. Itu. Kalau kita belum percaya sepenuhnya sama Allah atau belum percaya sama apa yang Allah suratkan, mungkin masih ada bagian diri kita yang masih menghalangi kita dari hal tersebut. Jadi kita nggak cukup aware, nggak cukup sadar. Jadi kita nggak cukup percaya gitu ya sama Allah, dan balik lagi kita mengandalkan diri sendiri. Betul. Gitu, lagi-lagi mengandalkan diri sendiri. Di mana Allah juga berfirman bahwa manusia itu ya hina gitu loh. Maaf nih, diciptakan dari sesuatu hal yang receh, nggak ada artinya gitu, tapi dengan taufik dan kuasa Allah pastinya gitu. Dan akhirnya kita bisa melihat seseorang blossoming gitu ya, dengan keberkahan, dengan dan mungkin diri kita bisa jadi refleksi nih buat diri kita sendiri gitu ya. Apakah kita udah hidup dengan keberkahan gitu ya? Karena ya pada akhirnya manusia tuh ups and down. Nggak semuanya dalam ada di pokoknya kita berkah terus lah gitu, enggak. Karena pasti ada down-nya juga. Aku mau nambahin satu poin. Banyak orang takut untuk bebas karena tanggung jawab yang menyertainya. Gimana Mbak? Banyak orang yang takut untuk bebas. Karena tanggung jawab yang menyertainya. Banyak orang yang takut bebas karena tanggung jawab yang menyertai. Contoh, misalnya apa yang paling mudah? Ada orang, dia udah tahu, dia sudah menikah, tapi dia masih merasa bergantung dengan rumah orang tuanya misalnya. Tapi sebenarnya mungkin suaminya sudah minta gitu. Istri itu kan ya udah ikut suami ya gitu. Suaminya udah minta, kayaknya waktunya deh kita pindah rumah gitu. Tapi mungkin ada rasa takut, ntar gimana ya tagihan rumah kalau aku bebas di rumah sendiri. Nanti aku malah harus ngasih bulanan ke orang tuaku, atau nanti mungkin aku harus bayar listrik sendiri, harus ngasuh anak-anakku sendiri gitu. Nah itu contohnya kayak mungkin itu kebebasan yang kita butuhkan, tapi kita nggak berani ngadepin tanggung jawabnya misalnya, atau even pindah haluan pekerjaan. Bebas sih gitu, cuman gimana ya responsibility aku gitu. Makanya penting banget untuk memilih action itu berdasarkan what you love, bukan what you fear of. Karena petunjuknya itu ada di situ, dan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 38. Sesungguhnya kalau kamu mengikuti petunjukku, tidak ada kamu takut dan tidak ada kamu bersedih hati. Gitu. Karena semua udah diatur. Betul. Buat teman-teman nih, Mbak Prisha, aku, dan kita. Yang Resya ini ya teman-teman. Ya Resya ini gitu ya, yang masih berjuang. Pasti setiap hari berjuang gitu. Setiap orang punya perjuangan masing-masing gitu. Berjuang untuk bisa, mungkin sekarang yang dikejar adalah fulfill, gitu ya, konten, fulfill, dan berada dalam titik legowo, gitu. Betul. Itu apa pesannya? Kita catat ya. Kayak tadi itu udah enak banget ngobrolnya sampai kayak apa ya, kalau ada satu kesimpulan atau closing ya, mungkin gini, Allah itu yang paling tahu soal ujian yang kita butuh. Dan dibalik itu pasti ada potensi kita yang membawa kita pada kebebasan baru. Jadi percaya dulu aja bahkan sama ujianmu itu pasti ada maksud dan tujuan. Karena apa? Karena manusia itu penuh keterbatasan. Meskipun dia merasa dia tahu, aku mau grow ke arah sini, aku mau grow ke arah sini, tapi coba aja pada saat Allah udah campur tangan, set aja gitu kan, wow, mesti kita kayak, wah ini apa ini gitu.
ya Allah gitu kan ya. Tapi ternyata pada saat dijalanin, oh ternyata Allah ini melengkapi proses bertumbuh yang sedang aku jalani. Gitu, makanya aku suka banget dengan kata-kata destiny ya. Destiny sama fate adalah dua kata yang berbeda. Kalau fate itu adalah takdir yang tidak bisa diapa-apain, sudah terjadi. Tapi destiny itu adalah takdir yang nggak cuman melibatkan Allah, tapi melibatkan kita juga, peranan kita, dan disempurnakan sama Allah. Wow, thank you so much Mbak. Thank you. Thank you for Masya Allah. sharing. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Setiap kebaikan dari Allah dan Rasulnya, setiap kekurangan adalah dari saya. Ya, thank you so much. Thank you ya Mbak. Teman-teman. Thank you. Makasih banyak Vira buat kesempatan. Makasih ya Mbak. Thank you. Thank you for watching. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.